Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Panunugraha. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial pemrograman C++. Untuk yang sekarang adalah modul keempat, yaitu mengenai operator bagian kedua. Oke, mungkin sebelumnya kita sudah mempelajari ya apa itu operator assignment, operator unary, lalu increment dan decrement. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan operator binary itu akan dapat dilakukan pada operasi-operasi seperti aritmatika, logika, relasional, dan bitwise. Nah, operator binary ini adalah operator yang melibatkan dua operan. Lalu ada yang namanya juga operator ternary. Ternary itu operator yang melibatkan tiga operan. Oke, langsung saja. Untuk operator aritmatika terdapat banyak operator. Biasanya dilakukan untuk operasi perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian atau sebagainya. Berikut ini adalah operator-operator yang digunakan ya untuk operasi aritmatika. Ini ada tanda positif penjumlahan, tanda negatif pengurangan, ini tanda bintang adalah perkalian, tanda garis miring adalah pembagian, dan tanda persen ini adalah modulus atau sisa bagi. Lalu ada yang namanya operator logika. Operator logika itu hanya bisa atau merepresentasikan nilai 1 yang berarti adalah true dan nilai 0 yang berarti adalah false. Operatornya adalah ada 3 seperti ini. Operator dengan simbol yang pertama adalah ini berfungsi untuk AND. Lalu yang kedua simbol ini adalah untuk OR, dan yang ketiga simbol tanda suruh ini adalah untuk NOT atau negasi. Lalu ada yang namanya operator bitwise. Operator bitwise ini digunakan untuk melakukan operasi yang berhubungan dengan manipulasi bit. Jadi untuk tanda operatornya hampir sama seperti operator logika. Ada tanda untuk AND, lalu ada OR, lalu ada XOR, dan ada negasi. Namun perbedaannya adalah untuk bitwise ini hanya berfungsi untuk 1 bit saja gitu. Lalu kita juga bisa melakukan penggeseran nilai ya, mau digeser ke kanan atau mau digeser ke kiri seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat pada sintaks. Lalu yang terakhir ada yang namanya operator ternary. Operator ternary adalah operator yang melibatkan 3 operan. Jadi nanti akan kita lihat juga sintaksnya, bagaimana ketiga operan ini saling berfungsi dan saling berguna satu sama lain. Oke, langsung saja. Saya sudah menyiapkan sintaks atau source code yang berisi operator ternary, lalu operator aritmatika, operator bitwise, dan operator logika. Oke, silakan teman-teman buka Microsoft Visual Studio 2010 punya teman-teman, lalu buat file C++-nya, file project C++ dengan menceklis precompiled header, sehingga pada saat klik OK nanti akan langsung membuat suatu file langsung seperti ini. Oke, seperti ini ya. Atau langsung empty project juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sintaks. Seperti biasa kita harus membuat sintaks include dulu, include IOStream. Ini adalah preprocessor. Lalu kita membuat sintaks using namespace. Ini adalah agar elemen std dapat diakses langsung nantinya. Lalu ada fungsi main. Fungsi main ini adalah fungsi yang harus ada pada saat program dijalankan atau pada saat kita membuat program C++. Lalu di sini saya membuat suatu statement cout yang berfungsi ini ya sebagai identitas saya nantinya. Oke. Sintaks saya dimulai dari baris ke-27. Ini saya melakukan pendeklarasian variabel dengan nama xyz bertipe data integer. Nah, di sini saya akan melakukan tampilan output, meminta user untuk memasukkan nilai x itu sendiri. Dan nilai x itu sendiri nanti akan dimasukkan ke dalam variabel x. Nah, ini adalah fungsi atau statement dari operasi ternary. Nah, di sini ada 3 operan ya. Di sini 3 operan ditandai dengan adanya tanda tanya ini seperti ini. Jadi ketika x-nya ini adalah kurang dari 0, maka
Otomatis kalau X kurang dari 0 nilainya min ya. Misalnya min 1, min 2 dan sebagainya. Maka min X-nya ini nanti akan diubah ke X atau diubah ke positif secara langsung. Maka pada hasilnya nanti seperti mutlak X ya. Hasilnya adalah positif, tetap positif seperti itu. Itu adalah fungsi dari operator ternary. Lalu saya lanjutkan. Di sini saya membuat juga operator bitwise. Operator bitwise itu di sini saya ketika kita sudah mengetahui nilai dari X-nya itu sendiri, X-nya itu sendiri akan saya geser ke kiri sebanyak 1. Nah, ini tanda seperti ini adalah maksudnya digeser ke kiri, lalu angka ini adalah sebanyaknya. Seperti itu. Lalu setelah kita melakukan statement ini akan didapatkan nilai Y, dan nilai Y ini akan digeser sebanyak 2 kali ke kanan dan akan didapatkan nilai Z. Sehingga kita mempunyai nilai dengan besar Y dan Z. Nah, Y dan Z ini akan ditampilkan pada layar monitor nantinya. Selain itu, setelah kita mengetahui nilai atau value dari variabel Y dan Z, nantinya saya akan coba tampilkan hasil operasi jika value variabel Y dan variabel Z kita masukkan ke operasi aritmatika. Seperti ini, jika value atau value variabel Y ditambah dengan value variabel Z hasilnya seperti apa, lalu jika dikurangi seperti apa, dikali hasilnya apa, dilakukan pembagian hasilnya apa, dan ketika dilakukan modulus hasilnya seperti apa. Itu adalah operator aritmatika ya. Ini adalah implementasi dari operator aritmatika. Selanjutnya saya juga akan melanjutkan operator bitwise. Di sini saya melakukan pendeklarasian variabel. Namanya ada variabel A bertipe integer dan diisi nilai 1, lalu ada variabel B diisi nilai 0, dan di sini saya memanggil isi dari variabel A dan variabel B. Lalu variabel A dan variabel ini saya negasikan. Ingat, tanda seru ini di dalam operator bitwise atau operator logika sama saja, itu berarti adalah negasi atau not ya. Jadi negasi dari A apa, negasi dari B apa. Lalu di sini saya juga membuat statement ketika A di AND-kan dengan B, lalu A di-OR sama B, dan A XOR B seperti ini. Lalu yang terakhir saya membuat suatu tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini merupakan implementasi dari operator logika. Kurang lebih hampir sama seperti operator bitwise. Jadi ketika di AND-kan itu seperti apa? Jadi kita sudah tahu ya sebelumnya value variabel A itu adalah 1 dan value variabel B adalah 0. Ketika dilakukan AND itu seperti apa? Ketika dilakukan OR itu seperti apa? Ini adalah untuk tabel kebenaran operator AND. Lalu tabel kebenaran operator OR juga sama, dan tabel kebenaran operator NOT juga sama. Seperti itu. Oke, langsung saja kita coba running programnya agar lebih jelas. Teman-teman bisa mengklik icon start debugging ini, atau pada keyboard bisa klik langsung pada keyboard F5. Muncul ya tampilannya. Kita coba masukkan nilai X-nya adalah min 8. Seharusnya nanti hasil X-nya adalah 8 karena sudah dilakukan atau masuk ke dalam proses operasi ternary. Kita lihat. Kita coba sorting. Seperti ini ya. X-nya menjadi positif 8 ya. Dan positif 8 ini kita coba geser ke 1 sebanyak kita geser ke kiri sebanyak 1 kali, sehingga hasilnya adalah 16. Nah, maksudnya digeser sekali ini adalah seperti ini. Jadi untuk ini kan kita sudah tahu ya, ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Ketika misalnya tadi adalah 8, 8 itu adalah 100. 100 ketika kita geser ke kiri, ke kiri ya, ke kiri sebanyak 1 kali. Ini kita geser ke kiri sebanyak 1 kali, maka hasilnya adalah 16 seperti itu. Maka dia akan pasti menambah 0 ya.
Soalnya kan dia 1 hasilnya adalah 16. Lalu 16 ini ketika kita geser ke kanan sebanyak 2 kali, otomatis melakukan pengurangan ya, pengurangan 0 seperti ini. Maka di sebelah sini akan ditambahkan 0, maka hasilnya adalah 4 seperti ini. 0 0 1 0 0, hasilnya adalah 4 seperti itu. Ini adalah contoh operator bitwise ya, melakukan pergeseran kanan dan ke kiri. Lalu setelah kita mengetahui nilai 16, nilai Y dan nilai Z nya, kita coba masukkan ke operator atau operasi aritmatika seperti ini. Kita masukkan ya ke operasi aritmatika. 16 tambah 4 hasilnya benar 20. Lalu 16 dikurangi 4 benar, hasilnya 12. Lalu 16 kali 4 hasilnya 64. 16 bagi 4 hasilnya 4, dan 16 modulus 4 adalah hasilnya 0. Nah, itu sudah benar ya. Lalu kita juga masuk lagi ke operator bitwise. Ketika saya masukkan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, ketika dinegasikan atau dinotkan, hasilnya adalah A 0 dan negasi B adalah 1. Dan ketika saya lakukan A N B, jadi 1 di N kan dengan 0, hasilnya 0. Ketika A OR B atau 1 di OR dengan 0, hasilnya 1. Dan ketika A XOR B atau 1 di XOR ke 0, maka hasilnya 1. Ini sudah benar ya. Lalu ketika kita sudah mengetahui nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 0, kita bisa masukkan langsung ke tabel kebenaran seperti ini. Ini sudah benar ya. 1 N1 1, ketika N itu akan bernilai 1 ketika semua operannya dua-duanya adalah bernilai 1, dan jika OR akan bernilai 0 jika dua operannya memiliki nilai 0. Sedangkan NOT itu hampir sama seperti pada operator bitwise. Oke, saya rasa cukup sekian dulu penjelasan saya mengenai operator bagian kedua ini ya. Ini masuk ke dalam modul keempat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.